Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reno Langga dari program studi agribisnis bidang minat tumbuhan dan pertanian Universitas Terbuka. Maksud dan tujuan saya datang ke sini adalah untuk melakukan praktik wawancara dalam rangka untuk menyelesaikan tugas mata kuliah lembaga agribisnis. Ada beberapa pertanyaan Pak yang mau saya tanyakan ke Bapak mengenai deskripsi, struktur, proses operasional, serta analisis strategi SWOT dari lembaga yang bergerak dalam bidang agribisnis, salah satunya itu di Koperasi di Desa Cidadangan. Sebelum masuk ke sini pertanyaan Pak, boleh tolong bantu perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini misalnya Prasetyo di sini sebagai pimpinan Ketua KUD Cidadangan. Saya sebagai anggota adalah disuruh mengelola bisnis yang ada di KUD. Di sini ada beberapa unit produksi, yang pertama produksi, yang kedua silang pindang, dan yang ketiga masyarakat. Itu bisnis yang dikembangkan di KUD Cidadangan. Untuk sudah berorganisasi KUD, fotonya ada sih. Kemarin ada fotonya ya. Keputusan yang paling mutlak itu tertinggi adalah KUD ini adalah anggota. Jadi yang semua itu kita harus muaranya ke anggota. Yang menuliskan itu suara tertinggi anggota. Jadi kami untuk mengembangkan bisnis di KUD ini yang pertama menggunakan SAU anggota. Jadi dari anggota ke anggota. Jadi udah berapa lama Pak KUD ini beroperasi dalam bidang agribisnis? Di KUD ini semenjak berdiri KUD ini berdiri tahun 85 ya, tentunya menjelang ada agribisnis ini itu setelah kita bekerja sama dengan perusahaan. Jadi setelah kalau dulunya kita kan masih berladang sendiri-sendiri, pemuka-pemuka masyarakat punya pemikiran yang lebih maju, dan kita mau diangkatkan dengan perusahaan Sinar Mas. Berarti ada hubungan kerjasama Pak ya sama kemitraan dengan perusahaan swasta? Iya, dan semuanya para tokoh masyarakat dulu untuk memajukan desa Cidadangan ini diatur dengan beberapa KUD Cidadangan untuk mengajukan kerjasama antara PT Sinar Mas dan KUD Cidadangan untuk kemitraan untuk penanaman sawit. Untuk struktur organisasi KUD sendiri Pak, siapa yang memegang peran kunci dalam pengelolaan harian Pak? Untuk di sini untuk pimpinan sebenarnya ada fokus kepada ketuanya, tiga kepengurusannya itu ketua, bendahara, dan sekretaris. Kami dibantu dengan beberapa karyawan, terutama di KUD ini yang di kantornya ini ada klinik produksi dan juri buku. Jadi yang untuk mengatur pembukuan semua adalah seperti itu. Ya. Untuk KUD sendiri Pak, memiliki senjata strategis yang jangka panjang untuk pengembangan bisnis? Kalau diukur dengan jangka panjangnya, sebenarnya tidak termasuk jangka panjang, termasuk ada step-step gitu. Karena produksi sawit kita paling tinggi itu di umur 30 tahun, dan 30 tahun nanti kita baru lagi, kita remajakan lagi. Jadi di situ mungkin produksi kita akan putus selama 4 tahun. Nanti selama 4 tahun kita akan kembali lagi membuka usaha produksi sawit. Dan karena umur tanaman sawit kita udah 30 tahun, juga sebentar lagi mungkin KUD ini pun akan mengadakan replanting. Mungkin kedepannya selama 4 tahun itulah nanti kita akan mungkin produksi kita, ekonomi anggota kita pun akan agak turun sedikit gitu, untuk mengalami apa tadi replanting gitu.
Untuk manfaatnya Pak, paling signifikan yang dirasakan untuk oleh anggota petani dengan adanya KOD itu apa Pak? Sebenarnya banyak. Untuk KUD ini terbantu sekali dengan adanya KUD. Yang pertama, kita dengan adanya produksi sawit ini, perekonomian anggota ini meningkat, dan tentunya banyak anggota kita yang kerja di luar. Makanya dengan adanya produksi ini, ada tanaman sawit ini, kita terbantu dengan adanya ekonomi kita. Ekonomi kita bisa melonjak tinggi. Terus dengan adanya usaha-usaha KUD ini seperti USP, hasilnya, anggota kita terbantu tanpa harus belanja keluar. Anggota kita bisa ngambil dulu, bayarnya nanti di belakangan setelah gajian. Dan USP kita bisa, anggota kita juga terbantu dengan ada USP. Dia butuh untuk uang yang lebih agak pinjaman gitu, kita bisa bantu untuk mengalirkan dana untuk Didahulukan gitu Pak? Iya. Tantangan atau kendala terbesar Pak yang dihadapi KUD saat ini dalam mengelola agribisnis Pak? Yang pertama ya mungkin untuk kendalanya dari keanggota sendiri lah sebenarnya, dan kejujuran dari pengurusnya dalam pengelolaan itu. Di KUD ini kan yang dibutuhkan bukan sebenarnya kepintaran, iya, terus yang penting kejujuran. Kalau di sini dibutuhkan kejujuran, karena di sini itu intinya banyak uang yang aja menghadap kita. Jadi kita harus bisa menggunakan uang tanpa harus mencari bisnis di luar gitu. Dan kendalanya lagi mungkin dari yang kita sendiri, banyak yang ada pinjam di luar, terus dia pinjam lagi di sini mungkin dengan produksi kapling yang cuma satu kapling, maka usaha pendapatan mereka lebih sedikit dan pengeluarannya lebih banyak. Itulah mungkin kendala KUD. Baik Pak, terima kasih lah Pak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan Pak. Ada kurangnya, nantilah penjelasan dari kami, nanti bisa Mas bisa terjemahkan lagi.